Pemirsa, Pemda Papua Barat Daya melakukan rapat koordinasi sinkronisasi program kerja mitra pembangunan di Hotel Aston untuk mewujudkan kemitraan yang memungkinkan kesempatan baru melakukan pembangunan dengan cara lebih baik untuk kebaikan bersama. Penjabat Sekda Papua Barat Daya Insinyur Edison Siagian ME dan Penjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan dan Pertanahan Papua Barat Daya Julian Kelikambo STMSI serta Koordinator Program Flora Fauna Tambrau Martin Leuna membenarkan kemitraan Pemda dengan mitra pembangunan daerah akan saling menyambungkan atau memperankan diri mempercepat pembangunan sebagaimana dijelaskan berikut ini. Saya wakil dari Pak Martin Leuna, Koordinator Program Flora Fauna Tambrau. Pak Martin, apa target akhir dari pentingnya dilakukan lokal latih strategis kampung berbasis konservasi di kawasan bentang alam Pegunungan Tambrau? Hutan atau kawasan Tambrau ini memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam, keanekaragaman hayati, tumbuhan dan satwa. Namun sampai sekarang ini penelitian terhadap keanekaragaman hayati, tumbuhan dan satwa ini masih sangat sedikit dilakukan. Bahkan misalnya untuk ikan-ikan air tawar itu sudah banyak penelitian, tetapi untuk di Kabupaten Tambrau kelihatannya belum ada contoh. Sehingga kami mau hadir ke sana di Tambrau untuk melakukan pengelolaan bersama dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Namun sebagai lembaga kami mempunyai kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang di daerah sini diwadahi oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat. Pengelolaan yang kami mau melakukan bersama dengan masyarakat adalah pengelolaan yang di samping kami atau masyarakat memanfaatkan sumber daya alam, tetapi tetap mempertimbangkan aspek-aspek kelestariannya, sehingga pemanfaatan itu bukan untuk pemanfaatan hari ini saja, tetapi pemanfaatan itu berkelanjutan sampai mungkin anak cucu daripada masyarakat yang ada di situ boleh menikmati alam yang Tuhan wariskan buat mereka. Kami akan berproses dengan mereka sama-sama, dan nanti kami berharap bahwa mereka sendiri yang akan sadar dan bilang bahwa dengan cara begini kita punya satwa-satwa ini akan hilang. Mungkin nanti tumpung anak cucu dorang lihat cendrawasih itu cuma di video, di YouTube atau di gambar, tapi dong sudah tidak lihat lagi di hutan. Tapi kalau tong mulai dengan menjaga dengan baik, nah ini mungkin akan menjadi warisan bahkan sampai mereka juga bisa terus melihat. Dan yang FFV lakukan saat ini adalah melakukan kerjasama dengan masyarakat, karena di Tambrau ini ada dua kawasan cagar alam yang besar, cagar alam Tambrau Utara dan Tambrau Selatan. Kami sementara membangun inisiatif bersama dengan masyarakat untuk membuat koridor satwa, kawasan di mana hewan-hewan yang ada di Tambrau Utara misalnya dapat bermigrasi ke Tambrau Selatan pada sewaktu-waktu ketika mungkin habis makanan di wilayah utara, atau dia punya musim bertelur atau musim kawin, dia akan pindah ke tempat lain. Ini hal yang perlu dikaji lebih lanjut, tetapi kami mau untuk mengamankan wilayah yang akan menjadi jalur migrasi daripada satwa-satwa itu di dua kawasan itu sebelum pembangunan yang lebih masif dilakukan di kawasan ini. Kalau Pak Kelly, kita kaitkan dengan program perhutanan sosial, apa yang bisa dihasilkan dari hadirnya program Flora Fauna sebagai wujud kemitraan pembangunan masyarakat pemilik hutan di Tambrau? Ya, yang pertama, mereka ini adalah mitra kami, mitra pembangunan. Nah, mereka membantu kami untuk melihat hal-hal yang belum bisa kita lakukan. Kalau kita mau melakukan itu sendiri atas nama pemerintah, tidak mungkin, karena butuh waktu, butuh energi, butuh anggaran. Nah,
Dan kalau itu kita prediksi mau lakukan seperti yang kemarin, mungkin prediksi kami itu 3 atau 5 tahun ke depan baru kita. Tetapi dengan kehadiran teman-teman mitra ini, mereka dapat membantu berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah, kemudian bisa membantu untuk memberdayakan. Ini contoh koordinasi dan sinkronisasi yang baik. Ini kita dapat bersimbiosis lah, melihat hal-hal yang positif, untuk bagaimana mengangkat masyarakat untuk memahami jati diri, mengidentifikasi keberadaan mereka, terus bagaimana mereka dapat menyusun rencana kerja terkait pengelolaan perhutanan sosial. Nah, konsep perhutanan sosial itu sudah diatur dalam Permen Lingkungan Hidup Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya nomor 9 tahun 2021. Jadi ini permen ini adalah pintu masuk bagi masyarakat untuk dapat hidup tanpa menebang pohon. Nah, bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan berbagai program-program yang akan digelontorkan? Nah, mereka harus disiapkan, dibenahi bagaimana manajemen, bagaimana merencanakan, bagaimana mendesain sebuah program. Nah, itu masyarakat harus dibina atau dilatih sehingga mereka paham untuk melihat kawasan mereka, khususnya untuk Tambrau. Kabupaten Tambrau ini kan sudah mendeklarasikan diri sebagai kabupaten konservasi. Jadi mereka ini masuk untuk melatih. Setelah melatih, mereka akan mengawal program itu dan kegiatan. Nanti kami pemerintah misalnya di tahun 2024, kami melihat apabila di sana ada yang bisa kami bantu, kita bisa bantu. Tetapi kalau tidak, teman-teman ini, teman-teman mitra pembangunan bisa melihat dan melanjutkan itu. Mereka bukan hanya melatih, kan ada tahapannya. Setelah masyarakat itu mengerti, ada pelaksananya, kemudian pengawasannya bagaimana. Dan ini menjadi rujukan untuk masyarakat-masyarakat yang ada di tanah Papua, khususnya yang ada di Papua Barat Daya, masuk dengan pola perhutanan sosial, biasanya 5 jari. Mereka punya 5 jari, ada hutan adat, ada hutan kemasyarakatan, tanaman rakyat, ada jadi hutan desa. Jadi ini konsep-konsep ini yang akan dilakukan, bahkan Wamendagri dalam rencana kalau tidak ada perubahan dalam tanggal 25 sampai 27 akan ada kick off perhutanan sosial setanah Papua di Papua Barat Daya. Akan menggandeng Bappenas, semua kementerian terkait untuk bisa melakukan program-program terkait dengan perencanaan program perhutanan sosial. Dana desa itu bisa digunakan untuk program perencanaan sosial perhutanan ya. Kemudian dana otonomi khusus yang tadinya tidak masuk untuk program perhutanan sosial itu sekarang dibolehkan. Nanti Pak Wamendagri hadir akan menjelaskan ke arah itu. Untuk PJ Sekda, kenapa mitra pembangunan dibutuhkan pemerintah daerah? Dan bagaimana cara mengelola kemitraan dengan mitra pembangunan daerah tersebut? Sinkronisasi program kerja setiap mitra itu perlu dilakukan oleh Pemda. Jadi Pemda punya apa istilahnya? Dia punya rencana kan 5 tahun, 10 tahun, ada tata ruang dan lain-lain. Nah itu bisa dipakai sebagai alat dasar untuk melakukan sinkronisasi ini semua. Hal-hal yang sehubungan dengan ini tentunya sudah dilakukan. Cuma kita sebagai daerah baru, ya provinsi baru, ya saya sangat harus menekankan ini di awal. Sehingga di tahun depan itu kita sudah harus bisa jalan dengan baik lah, mensinkronkan ini semua. Tadi saya sampaikan, jadi mereka masuk ke masyarakat tentunya harus berkomunikasi dengan kita, sehingga kita juga bisa meminta ataupun bersama-sama mereka
berkolaborasi dengan masyarakat untuk mendukung program itu. Karena pada intinya, pada dasarnya program itu dibuat untuk pemberdayaan dan kesejahteraan. Saya pikir itu. Terima kasih Pak PJ Sekda dan PJ Kadis LHKP serta Koordinator Program Flora Fauna Tambrau sudah mencerahkan kami. Terima kasih ya. Terima kasih. Salam lestari, kita orang kuat karena kita orang satu.